sih Pak yang bertanggung jawab untuk pembuatan regulasi exchange sendiri di Indonesia, kalau boleh tahu Pak? Ya, sebetulnya yang kripto ini dibawa itu berkacanya ke Amerika waktu itu ya. Tahun 2014 itu Amerika menyatakan bahwa aset kripto ini sebagai aset komoditi. Nah, kemudian banyak di beberapa negara kan berbeda-beda ya kebijakannya. Dan akhirnya perkumpulan negara G20 menyatakan bahwa kripto ini aset kripto ini termasuk aset komoditi, dan kita mengadaptasinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya. Itu pun ada turunannya dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu turun ke Peraturan Menteri Nomor 99 untuk mengenai kepastian hukum mengenai aset kripto ini. Nah, setelah itu belum cukup sampai di sana. Ini harus diatur ketentuan teknisnya. Nah, ketentuan teknisnya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau namanya Bapepti. Mereka mengeluarkan surat keputusan nomor 5 ya tahun 2019 sampai ada terjadi perubahan yang terakhir nomor 9 ya tahun 2020. Dan satu lagi sebagai aset kriptonya yang diatur oleh negara. Nah, jadi saat ini mesti diketahui belum ada izin, baru pendaftaran. Jadi ada 12 kemarin 13 ya. 13 pedagang aset fisik kripto itu belum berizin. Itu baru pendaftaran. Jadi semuanya belum, karena perizinan ini harus terbentuk stakeholder-nya dulu. Semacam bursa. Bursa ini mungkin sampai akhir tahun ya masih. Ya mudah-mudahan sih sudah terbentuk ya. Agustus atau September gitu. Apalagi sekarang dengan kasus COVID naik kembali ya, mungkin bisa mundur lagi itu. Kemudian nanti ada lembaga clearing. Nah, lembaga clearing ini untuk penyimpanan uangnya, penjaminan uangnya. Namun untuk penjaminan aset kriptonya namanya depository. Nah, ini yang masih lama itu ini. Clearingnya udah ada 2, bursanya sudah ada 2 ya, satu ACDX, satu lagi DFX. Dan untuk depositorinya kelihatannya dua-duanya yang masih belum siap ya, gitu. Karena mungkin faktor keamanan yang paling terutama itu. Kemudian nanti ada lagi asosiasi ya. Nah itu asosiasi pun masih dalam masih dalam wacana ya, apakah nanti asosiasi blockchain Indonesia kah yang akan diresmikan sebagai asosiasi resmi atau asosiasi pedagang aset fisik kripto. Itu masih perdebatan gitu. Dan itu nanti di-endorse oleh surat keputusan Bapepti. Dan mungkin baru yang saya tahu ini Bapepti baru ngebentuk komite aset kripto Indonesia. Itu dia terdiri dari orang-orang praktisi, kemudian pelaku usaha, kemudian mudah-mudahan kita nanti juga diajak ya oleh mereka, kemudian nanti termasuk pelanggan ya. Jadi user itu disebutnya oleh Bapepti ini pelanggan. Jadi bukan pengguna ya, pelanggan namanya. Jadi harus dibiasakan dalam bahasa kriptonya Indonesia. Jadi kripto di Indonesia adalah sama dengan exchanger. Jadi harus dipahami. Kripto Indonesia adalah ya exchanger. Apa exchanger? Nah itu marketplace. Gitu. Jadi semua stakeholder-nya adalah ya tinggal Bapepti yang akan sekarang sedang mengarahkan ke arah bursa, clearing, dan beberapa stakeholder tadi yang saya sebutkan di atas sebelumnya ya. Untuk sisi keamanan sebetulnya Bapepti sudah mengeluarkan aturan bahwa semua platform itu harus mempunyai sertifikasi. Untuk platformnya sendiri itu dia punya security system ya, ISO 2701. Dan sebagai user, kalau dia menggunakan servernya sebagai cloud, dia kena requirement sebagai user cloud itu dia harus punya sertifikasi ISO 27017 ya sama 2718.
Itu untuk menjamin keamanannya. Dan platformnya pun dia harus diaudit oleh CISA. Jadi tidak sembarangan. Jadi Bapepti punya list beberapa provider yang bersertifikasi, tapi tidak semua provider. Cuma ada 11 kalau tidak salah di Indonesia ini yang berhak mengaudit sistemnya exchanger yang ada di Indonesia. Ya, gitu. Oke, syarat-syaratnya. Ya, syaratnya pertama mesti dipahami bahwa exchanger yang diakui di Indonesia ini yang centralized, bukan yang decentralized. Sebetulnya keluar dari nyawanya kripto ya, yang decentralized. Nah, jadi apa yang harus dimiliki ya jelas satu security-nya ya pertama. Dia punya sistem dan security-nya terjamin, dibuktikan dengan sertifikasi tadi. Itu pertama. Kedua, dia mempunyai sistem compliant. Ya, nanti pelanggan itu pasti terkena oleh KYC ya. Apalagi di Indonesia ini ada beberapa tahap KYC mesti dipahami. Itu di bawah 20 juta itu dia cukup hanya KTP dengan KTP dengan foto diri aja itu cukup. Cuma di atas itu dia udah naik level tuh udah kena lagi requirement baru. Dia mengulang kembali. Misalkan dia top up ini dari 20 juta top up menjadi 100 juta. Nah, dia kena ini 90 lah, jangan 100 juta. 90 dia kena lagi requirement. Dia harus melakukan KYC lagi di exchanger tersebut. Nah, apabila dia naikkan lagi uangnya, dia mungkin merasa beruntung. Nah, naikkan lagi uangnya bisa sampai 100-200 juta dan dia kena lagi requirement. Itu nanti harus membuktikan uangnya itu dari mana. Itu kurang lebih. Itu ya. Yang ketiganya yang paling jelas tidak semua exchanger punya dana, kemudian punya sistem, tapi tidak sesuai dengan requirement-nya Bapepti, ya tidak semuanya bisa jadi. Sebetulnya kan nafasnya peraturan saat ini adalah sandbox. Sambil berjalan gitu. Jadi mana-mana yang perlu dibenahi itu biasanya mereka itu ciri khasnya Bapepti yang saya tahu. Jadi dia mengeluarkan kebijakan sambil berjalan. Contoh mungkin setiap exchanger saat ini tidak memiliki trading rules yang pas. Nyawanya dalam transaksi kripto adalah trading rule. Jadi itu yang masih barangkali masih awam ya di beberapa industri kita untuk kripto. Tapi itu yang paling esensi karena saya lihat juga Bapepti sangat concern masalah itu gitu. Trading rules-nya. Banyak begitu aset kripto yang akan diperdagangkan, tapi semua pelanggan dan ini harus mematuhi aturan-aturannya, batasan-batasannya, bahwa semua transaksi itu ada batasan-batasan yang harus disepakati bersama. Jadi jangan sampai pada saat Anda transaksi, Anda rugi, Anda komplain, Anda tidak tahu bagaimana, dasar-dasar komplain Anda apa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, itu trading rules ya itu. Dan setahu saya pasti nanti akan berkembang. Banyak hal-hal yang akan, termasuk ICO kan juga belum dibahas ya oleh peraturan. Saat ini Bapepti masih melarang untuk exchange melakukan ICO. Jadi misalkan ada koin atau token listing di exchanger itu masih dilarang. Itu pertama. Kedua, untuk pelanggan dari corporate pun masih dilarang. Ke depan mungkin bisa gitu ya. Nah, dan saat ini produknya baru spot. Nah, berjangka itu adalah kontrak kemudian. Jadi Anda biasanya kontrak berjangka ini dipakai untuk hedging. Aset kripto kan sangat fluktuatif. Nah, jadi biasanya nanti ada kontrak berjangka. Jadi kita bisa memprediksi harga Bitcoin misalkan 1 M gitu ya, 3 bulan ke depan. Nah, itu nanti akan diatur lagi oleh Bapepti. Masih banyak peraturan yang akan terbentuk nanti. Ya. Ya, sesi kedua nih kita lebih santai aja ya, udah makin malam makin santai aja ya. Tadi kan udah cukup berat tuh bahasannya dari Pak Eri dari sisi teknis ya, dari segi teknis dan juga dari segi legalitas ya. Jadi untuk yang sesi saya mungkin lebih santai aja. Mungkin kita nanti lebih banyak discussion aja ya, lebih banyak discussion dan mungkin kita dua arah aja nanti komunikasinya. Oke, yang pertanyaan pertama dari Bu Nisa ya mengenai tipsnya
Iya, betul. Tipsnya apa nih Pak? Secara keseluruhan dulu nih, umum dulu. Tipsnya Ya, secara umum sih exchanger itu pasti kan yang kita lihat yang paling gampang kita browse juga ya. Itu kan dia punya kejelasan dari sisi company-nya ya, dari segi developing-nya seperti apa ya. Jadi karena kan sekarang kan banyak sekali perusahaan exchanger yang berkembang dengan semakin bertumbuhnya industri kripto lah ya di dunia, yang sekarang sampai masuk Indonesia, yang ya kita melihat secara kapitalisasinya juga sudah lebih tinggi dari kapitalisasi pemain saham ya. Makanya sekarang ini banyak pemain saham atau pemain forex ini juga sudah mulai masuk ke dunia cryptocurrency gitu ya. Dan dengan semakin bertumbuhnya perusahaan-perusahaan exchanger, salah satunya ya Indocodex yang nanti juga menjadi Auditex ini memang perlu ada suatu badan regulator yang mengatur semuanya itu supaya kita bisa bertransaksi kripto secara aman dan nyaman ya. Tapi dengan secara umum itu mungkin saya nanti kan akan sharingkan mungkin 5 poin aja ya untuk tipsnya, sedikit tips dari saya. Nanti mungkin teman-teman kalau mau tambahin juga boleh ya untuk tips dan triknya memilih exchanger kripto. Yang pertama sih saya melihat dari sebuah exchanger kripto itu adalah dari selain ya secara umum, selain secara company legalitas dan mungkin office-nya dan juga social management, struktur organisasi yang jelas, itu kan yang paling umum. Yang pertama mungkin dari sisi banyaknya aset atau produk kripto yang ada di dalamnya ya gitu lah. Karena semakin banyaknya aset itu kita bisa semakin nyaman untuk bertransaksi ataupun melakukan exchange di dalamnya gitu. Jadi banyak pilihan gitu ya. Karena khususnya di Indonesia itu kan dia banyak menawarkan berbagai macam aneka kripto di sistemnya gitu loh. Jadi salah satunya ini adalah yang saya lihat selain segi produknya yang mumpuni, juga saya melihat dari segi sumber daya manusia dan teknologinya. Yang kedua itu saya melihatnya mungkin dari segi likuiditasnya ya. Pilih exchanger itu yang juga bisa memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi, yang artinya secara market volume dan market size-nya itu juga dia harus cukup besar gitu ya. Yang ketiga itu saya lihat itu dari tipsnya itu dari segi keamanan. Dari segi keamanan itu kita harus memastikan bahwa yang tadi ya secara legalitasnya dia juga sudah ada ataupun dalam tahap pengurusan yang jelas ke dalam pihak Bapeti. Terus dia juga memastikan kita punya wallet, yang paling penting kan kita punya wallet ya, dompetnya itu aman, dia mempunyai sistem mungkin yang biasa orang sebut itu hot wallet dan cold wallet. Dia memastikan dia punya seperti itu ya. Selain account-nya juga punya segregate account dan custodian. Ya pastikan sisi keamanan itu yang paling penting ada di walletnya, karena disitulah uang kita berada gitu ya, dari segi security-nya untuk tingkat keamanannya. Yang tambahan keamanan juga mungkin dari segi KYC-nya ya, segi KYC, dan juga pada saat login pastikan bahwa dia ada beberapa factor authenticator yang bisa menambah tingkat kenyamanan dan keamanan dia punya login, karena kan sekarang banyak hacker juga. Jadi pastikan dia punya login sistemnya itu dia mempunyai beberapa multiple access yang tingkat security seperti itu. Dan yang keempat juga saya lihat dari sisi customer experience ya. Dari dia punya user interface itu, secara customer experience itu juga harus kita itu gampang untuk menggunakan ya, gampang untuk dipahami, dia punya fitur-fitur dan juga menu-menu yang ada di dalam exchanger-nya itu ya. Dan yang terakhir itu mungkin perhatikan juga biaya transaksinya ya. Biaya transaksinya masih dalam batas normal dan umum adalah sekitar 0,3 sampai 1% lah ya per transaksi. Kalau di atas itu sudah cukup mahal ya, sehingga itu tidak terlalu nyaman untuk pemain kripto itu bertransaksi, karena transaksi yang terjadi di exchanger itu dalam satu hari itu sangat besar ya. Maka saya dengar itu udah di atas 2 triliun per hari volumenya dari beberapa exchanger yang terdaftar terlisting di Bapeti seperti itu. Jadi itu mungkin 5 tips umum atau trik umum yang saya bisa dapat sharingkan ya untuk memilih exchanger seperti itu. Exchanger itu saya bilang sangat penting ya, karena di sanalah wadah kita untuk bisa memperjualbelikan kita punya kripto ya, kita punya aset. Karena aset itu kan harus istilahnya sebuah produk itu harus bisa ada sebuah wadah untuk diperdagangkan ya. Jadi istilahnya kayak kita mempertemukan antara penjual dengan pembeli gitu loh. Jadi kalau kita punya aset tapi tidak ada wadah untuk
menjualkannya, buat apa kita punya aset gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya posisinya sebuah exchanger itu sangat penting ya di industri kripto gitu loh. Karena memang soul-nya dari sebuah kita bermain di dunia kripto itu memang pasti ujungnya jika kita akan bermain di exchanger gitu loh. Jadi sangat penting ya gitu. Ini wadahnya begitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau nggak ada exchanger tuh kayak makan sayur tanpa garam gitu ya Pak ya? Ya istilahnya kayak berdagang tidak di pasar gitu, tidak ada pasarnya gitu. Wallet dikatakan aman itu kan pasti dia istilahnya itu secara teknis itu dia harus bisa terbagi secara online maupun offline gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pastikan exchanger kita itu bisa menggunakan ada minimal dua jenisnya secara cold wallet atau cold storage maupun hard wallet ya, seperti penyimpanannya secara online istilahnya begitu. Jadi istilahnya itu dia bisa terbackup ya, bisa terbackup jika wallet kita itu kenapa dia itu juga tidak tersimpan langsung di dalam wallet utamanya sebuah exchanger gitu loh. Dan ini menurut saya sih sangat penting ya. Selain itu juga dia punya wallet itu juga harus tercertified ya istilahnya. Harus mempunyai istilahnya sudah teraudit juga gitu loh oleh badannya itu ya, salah satunya juga wallet kita itu harus lolos dari audit badannya namanya kita sebut CISA gitu. Jadi selain sudah mempunyai sistem cold wallet dan cold wallet, yang cold storage terpisah, dia harus lulus dari audit dari badan CISA. Yang pasti yang tadi saya bilang ya, kita pastikan lah standarnya itu sebuah exchanger itu minimal dia sudah terlihat mematuhi peraturan yang ada di Indonesia ya, terutama bermain di negara mana dia harus mematuhi peraturan negara tersebut. Salah satunya dari kita itu Indocodex ini atau Odindex ini ya, kita memang serius untuk mengurus perizinan. Jadi walaupun saat ini masih di dalam SK untuk listingnya itu, tapi kita sudah on progress untuk mengurus semua perizinan. Itu paling penting, karena kalau dia punya exchanger walaupun sebagus apapun dia punya promosi, dia punya user interface seperti itu, tapi dia tidak ada niat untuk mengurus perizinan, buat saya itu sangat berbahaya ya, karena dia itu istilahnya nanti punya tidak ada badan yang mengaudit kita atau yang mengawasi kita, dan sehingga nanti dia bisa mengontrol kita punya wallet, sangat bahaya. Jadi tips yang paling umum buat pemula itu pastikanlah bahwa si sebuah exchanger ini memang ada terlihat memang untuk berniat untuk mengurus semua perizinan yang ada di Indonesia, karena perizinan itu kan juga sangat panjang dan sangat banyak requirement-nya. Jadi kalau memang dia sampai mengurus dan nanti dia lolos, ya setidaknya exchanger itu memang qualified dan reliable gitu ya. Dan yang kalau tipsnya bermain di market ya, kita pintar-pintar melihat harga lah ya, kita melihat harga ya. Seperti contohnya di exchanger kita kan sudah ada berbagai macam koin ya. Salah satunya memang yang malam ini banyak sekali member yang berjoin dari Koin Raja Club itu, yang koin yang listing di exchanger kita itu saya lihat juga volumenya yang saat ini juga cukup besar. Ya, sangat cukup besar dan cukup menarik saya lihat harganya gitu ya. Jadi kalau tipsnya itu gampang ya, kalau mau trading mau untung atau orang bilang mau cuan itu jangan kebalik. Beli di saat murah, lalu hold dan jual di saat mahal gitu loh. Jangan kebalik seperti itu, karena saya melihat simpel ya, kalau di yang kayak contohnya di Raja Coin itu ya, itu saat ini kan banyak ada volume jual yang cukup banyak, dan itu saya lihat harganya juga udah cukup murah gitu loh. Jadi kalau tipsnya itu kalau harganya lagi turun, lagi murah itu jangan takut. Ya, justru kita melihat prospek dengan fundamental sebuah kripto yang memang cukup baik, yang kita tahu nanti koin ini juga mempunyai fundamentalnya juga yang positif. Saya yakin itu koin seperti itu juga pasti nanti akan naik yang sangat kencang ya, seperti yang to the moon lah istilah bahasanya di exchange kripto ya gitu loh. Jadi ya tipsnya itu ya belinya itu di saat sekarang, yang contoh di Raja Coin itu sudah cukup murah, itu cukup dibeli gitu. Dan saya melihat volume perdagangannya yang masih belum sangat besar sekali, itu kita bisa mengambil celah keuntungan dari spread yang ada gitu ya. Jadi kalau harganya masih murah, spreadnya masih rendah, kita beli gitu. Karena dengan kita terus membeli, menyicil, menabung, kalau kita hold, nanti dia punya supply semakin menipis dan demand akan semakin gede, itu koin pasti akan naik gitu. Karena seperti simple ya, trading itu seperti hukum pasar.
ya. Semakin tinggi permintaan dan semakin sedikit nanti demand-nya, supply semakin sedikit, semakin tinggi demand, otomatis harga itu pasti akan naik gitu loh ya. Jadi ya itu tips dan triknya dari saya lah ya, sekilas mengenai untuk trading pemula gitu. Kalau untuk patokan khusus sebenarnya tidak ada ya, karena untuk fee transaction itu sebenarnya itu kan kewenangan pro dari sebuah exchanger gitu ya, karena di sanalah sebuah exchanger itu bisa mendapatkan income gitu ya. Salah satu source of income sebuah exchanger itu memang di fee transaksi gitu, tidak ada yang lain gitu ya. Ya mungkin ada biaya-biaya kecil yang lain tapi tidak banyak gitu loh. Dan yang seperti saya sebutkan itu karena memang tidak ada patokan khusus dan mempunyai kewenangan tersendiri dari sebuah exchanger. Tapi kalau kita lihat di market itu range-nya sekitar 0,3 sampai 1%. Dan kita sih menerapkan sangat rendah supaya bisa menarik bagi trader-trader yang mau bergabung di Indoforex ataupun di Onidex ini, bisa menarik buat mereka untuk trading di kita gitu loh. Jadi memang saran saya ya, tips kita itu ya kita gedekan volume tradingnya, terutama koin-koin yang menurut Anda bagus. Ya di sini kan saya lihat banyak pemain dari Raja Coin. Silakan Anda perdagangkan dengan aktif di market ya gitu loh, dan bisa mencari profit di sana. Karena dengan harga yang masih murah dan kita terus buy, nanti ada harganya akan naik, kita bisa pasang di posisi yang lebih tinggi untuk nge-sell. Itu kita akan mendapatkan profit yang lebih banyak gitu ya. Jadi kita bisa melipat gandakan aset kita itu dengan cara trading gitu ya. Oke. Berarti boleh dikatakan bahwa biaya transaksi ini juga jadi salah satu faktor ya bagi para trader untuk memilih exchanger gitu Pak ya? Ya betul gitu loh. Salah satu faktor yang utama lah ya gitu kalau saya melihat gitu. Karena semakin kecil fee-nya akan semakin menarik untuk para trader ya, terutama trader pemula untuk mencoba trading di exchanger kita.